Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis koefisien regresi bagi parameter A dan parameter B. Ya, di sini ya. Adapun pengujian hipotesis bagi parameter A dan B itu menggunakan uji T. Adapun ada beberapa langkah ya dalam melakukan pengujian hipotesis, itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. Dan di sini formulasi hipotesis untuk parameter A-nya itu di mana H0 A sama dengan A0. Dan hipotesis alternatifnya itu ada 3 ya. Bisa A-nya lebih besar dari A0, A-nya kurang dari A0, atau A-nya tidak sama dengan A0. Sedangkan untuk parameter B-nya, H0-nya itu B sama dengan B0, di mana mewakili nilai B tertentu sesuai hipotesisnya. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, B-nya lebih besar dari B0. Kalau B0-nya lebih besar dari 0, berarti ada pengaruh X terhadap Y, yaitu positif. Kalau B-nya lebih kecil dari B0, di mana B0-nya kurang dari 0, itu bahwa dia memberikan pengaruh X, pengaruh yang negatif terhadap Y. Sedangkan B-nya tidak sama dengan B0. Jika B0-nya tidak sama dengan 0, berarti X-nya itu mempengaruhi Y. Setelah merumuskan hipotesis, lalu kita akan menentukan taraf nyata dan nilai T tabelnya. Nah, di sini taraf nyatanya nanti tergantung soal dan tergantung penelitinya. Sedangkan nilai T tabel itu ditentukan dengan derajat bebasnya yaitu N-2. Lalu selanjutnya menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian ini sesuai dengan hipotesisnya tadi ya. Kalau hipotesisnya di sini yang pertama, H0 diterima apabila T0 kurang dari sama dengan T alfa, dan H0 akan ditolak kalau T0 nya lebih besar dari T alfa. Ini biasanya dia kalau hipotesisnya lebih dari ya. Yang nomor 1 ini hipotesis lebih dari, yang nomor 2 ini adalah hipotesis kurang dari, yaitu H0 diterima apabila T0 lebih besar dari min T alfa, sedangkan H0 ditolak apabila T0-nya kurang dari min T alfa. Sedangkan hipotesis yang ketiga kalau tadi tidak sama dengan 0, yaitu diterima apabila T0 berada di min T alfa per 2 dan T alfa per 2, sedangkan akan ditolak kalau T0-nya kurang dari min T alfa per 2 atau T0-nya lebih besar dari T alfa per 2. Sudah menentukan kriteria pengujian. Nah, di sini kita akan menentukan nilai uji statistiknya. Yang pertama untuk parameter A, rumusnya adalah T0 sama dengan A dikurang A0 dibagi SA. Dan untuk parameter B itu T0 sama dengan B min B0 dibagi SB. Lalu yang terakhir adalah membuat kesimpulan atau menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, di sini ada contoh. Nah, contoh soalnya sama dengan soal-soal sebelumnya. Jadi di sini ada uji parameter A menggunakan penduga A dan B dengan taraf nyata 5%, di mana ini adalah nilai X-nya dan ini adalah nilai Y-nya. Seperti yang saya bahas sebelumnya, X itu adalah pemupukan dalam kilogram, Y itu hasil panen padi dalam kuintal. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu saya sudah mencari nilai B, nilai A, nilai SA, dan nilai SB-nya. Di sini sudah ada ya. Sehingga kita tinggal melakukan perumusan hipotesisnya. Jadi step yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Oke, yang pertama merumuskan hipotesis. Di sini hipotesisnya ujilah parameter A dan B dengan menggunakan A dan B dengan taraf nyata 5%. Jadi di sini di soal tidak diketahui apakah dia lebih dari atau kurang dari. Sehingga kita memakai yang hipotesisnya tidak sama dengan A0 ya, berarti yang ini untuk parameter A-nya ya. Saya copy dulu yang di sini hipotesisnya untuk bagi parameter A.
ini, lalu HI-nya atau H1-nya atau hipotesis alternatifnya yaitu yang ini. Yang ini ya. Nah, ini adalah hipotesis alternatifnya bagi parameter A. Lalu bagi parameter B-nya, tidak sama dengan 0 ya, berarti kita tinggal rubah saja yang ini sama tapi dia diganti dengan B. Sudah, ini adalah yang pertama, step pertama adalah merumuskan hipotesis. Lalu yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya di sini, taraf nyatanya yang dipakai adalah nilai alfanya sebesar 5% atau 5 dibagi 100 ya, 0,05. Ini adalah nilai alfanya. Lalu derajat bebasnya, degree of freedom-nya ya tadi adalah n-2. N-nya berarti di sini jumlah datanya ada 5 dikurangi dengan 2. Nah, berarti kita tinggal cari nilai alfa per 2-nya ya. Karena di sini tidak sama dengan, berarti kita pakai yang ini, yaitu T alfa per 2, sehingga nilai alfanya kita bagi dulu dengan 2. Sehingga di sini T 0,025 dengan derajat bebasnya 3 itu kalau dicari di nilai T tabelnya. Nah, di sini T 0,025 dengan derajat bebasnya 3 itu adalah 3,182. Hasilnya adalah 3,182. Oke, sudah menentukan taraf nyata. Lalu selanjutnya adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya yang ini ya, yang nomor 3. Kalau nomor 1 itu untuk lebih dari, yang nomor 2 untuk kurang dari. Nah, kita pakai yang ketiga. Adalah kriteria pengujiannya. H0 akan diterima apabila min T alfa per 2-nya yaitu T alfa per 2 di sini adalah min 3,182. Kita ganti. Lalu akan ditolak di sini. Oke, diterima kalau di antara min 3,182 sampai 3,182 dan akan ditolak kalau dia kurang dari min 3,185 atau lebih dari 3,182. Oke, selanjutnya adalah uji statistiknya ya. Nah, untuk uji statistik di sini saya sudah ada angkanya. Rumusnya adalah ini, saya turunkan saja ke bawah biar lebih mempermudah. Nah, untuk uji statistik
Untuk parameter A-nya itu T0, rumusnya adalah A, ini A-nya dikurang A0. A0-nya di sini karena tidak diketahui, maka kita akan tulis 0 dibagi dengan SA. Ini adalah SA-nya. Nah, ini adalah untuk parameter A, dan yang ini untuk parameter B. Berarti T0-nya sama dengan B dikurang dengan B0. B0 di sini adalah 0 dibagi dengan SB-nya. Nah, ini adalah uji statistik untuk parameter B-nya. Sudah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kita akan bahas dulu untuk parameter A-nya. Di sini T-nya adalah 5,272. 5,272 itu berarti di sini karena T0-nya sama dengan 5,272, itu berarti dia lebih besar ya dari 3,182. 3,182 ini adalah T 0,025 dengan derajat bebasnya 3 ya, yaitu sama dengan ini. Maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya ya, H0 ditolak berarti hipotesis alternatifnya yang dipakai, karena H0-nya ditolak, sehingga A-nya tidak sama dengan, sehingga nilai A-nya tidak sama dengan nilai A0. Lalu untuk parameter B-nya, di sini karena T0-nya sama dengan 3,926, itu lebih besar ya, sama ya, dari T 0,025 dengan derajat bebas 3 itu 3,182, maka H0 ditolak. Sehingga di sini kita pakai B-nya tidak sama dengan B0. Oke, itulah pembahasan mengenai pengujian hipotesis koefisien regresi bagi parameter A dan parameter B. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.